Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kelas 9. Untuk pada pagi hari ini, alhamdulillah, mari kita bersama-sama kita lanjutkan pelajaran yang kemarin yang telah saya sampaikan. Untuk hari ini kita akan lanjutkan pelajaran yang kemarin sebagai kelanjutannya. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran yang ada, mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat, bisa belajar dengan giat, tidak mengurangi kesemangatan pada kalian semuanya. Ala hadiniya kunna bisalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak sekalian, bukunya, LKS-nya dapat dibuka, yaitu untuk halaman 14. Kita lanjutkan dengan bab alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Ini adalah kelanjutan daripada materi yang minggu yang lalu yang saya sampaikan, masih lingkup pembahasan daripada iman kepada hari akhir. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk hari ini dengan judul alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir nanti. Jadi maksudnya alam-alam ini akan ada di dalam peristiwa atau sebagai pembukanya dan nanti kelanjutan daripada hari akhir itu sendiri bagaimana. Ada alam-alam yang perlu kita ketahui sehingga kita mengetahui dengan jelas, ya. Yang mana alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir atau kejadian-kejadian yang dilakukan oleh nanti orang sudah terjadi daripada hari kiamat itu sendiri. Satu yaitu alam barzah. Apa itu alam barzah itu? Alam barzah yaitu alam yang membatasi dua tempat antara alam dunia dan alam akhirat. Atau juga ada yang mengatakan alam kubur, sama alam barzah, ya. Jadi alam barzah itu adalah alam yang ada pembatasan antara dua tempat antara alam dunia dan alam akhirat. Tentunya alam barzah ini adalah dirasakan, ditempati orang yang mana orang tersebut adalah sudah mengalami suatu peristiwa yang namanya daripada kematian. Dan mungkin yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah, di antara kiamat yang sugro itu adalah meninggalnya seseorang, juga bisa dikatakan daripada kiamat sugro. Kiamat yang hanya penghabisan kehidupan orang yang meninggal itu. Makanya alam barzah ini adalah alam yang membatasi antara dua tempat, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Nah, karena itu ada yang mengatakan bahwa manusia itu hidup daripada beberapa alam, yaitu ada yang namanya alam roh, kemudian alam kandungan, alam dunia, alam barzah, yang berlanjut nanti yang terakhir adalah alam akhirat. Nah, yang berhubungan dengan adanya nanti kelanjutan orang yang meninggal itu akan menuju kepada alam akhirat, tentunya situ ada alam barzah. Karena bagi orang yang sudah meninggal itu adalah akan dikubur, yang ditempatkan di alam barzah. Kemudian yang kedua yang berhubungan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkan manusia atau makhluk hidup daripada kematian. Yang kemarin sudah saya sampaikan, termasuk nama daripada hari kiamat itu adalah ba'ats, hari bangkitkan.
Yang sudah saya singgung kemarin bahwa dengan tiupan daripada sangkakala malaikat Israfil yang kedua, itu semua makhluk yang hidup akan jadi semua makhluk yang mati itu akan hidup kembali. Ya, dari Nabi Adam sampai makhluk yang terakhir akan dihidupkan. Nah, dikatakan yaumul ba'ats, hari bangkit manusia ya, atau makhluk hidup yang telah mati dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Ini makna dinamakan yaumul ba'ats, hari daripada kebangkitan ya dari seluruh makhluk Allah yang mati. Terutama adalah manusia, ya, jin, malaikat semua dibangkitkan. Yang ketiga, yang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam mahsyar, yaitu alam alam tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan daripada kematian. Ya, jadi nanti setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua tadi, setelah bangkit maka akan dikumpulkan suatu alam yang namanya adalah alam mahsyar atau padang mahsyar. Berkumpulnya semua manusia, dari manusia yang awal Nabi Adam sampai yang terakhir, yang akan dikumpulkan di situ dijadikan satu. Nah, ini banyak pula daripada orang-orang kafir ini yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan kembali, apalagi dikumpulkan di padang mahsyar ya. Nah, ini oleh karena itu bagi orang yang beriman bahwa nanti ada keyakinan, keimanan, dan itu pasti terjadi, pasti ada, karena sudah merupakan daripada nasnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebagaimana di dalam surat Al-Qiyamah itu disebutkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ayahsabul insanu alla nasma'i dhamahu bala qadirina ala antusawiyah banana. Artinya, apakah manusia mengira bahwa aku tak akan mampu mengumpulkan kembali tulang-tulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali ya, jari jemarinya dengan sempurna. Ini adalah kekuasaan Allah yang sudah mati, akan dibangkitkan lagi, akan dikumpulkan di padang mahsyar ya, padang mahsyar untuk apa? Nanti akan dibintai daripada pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4 yaitu yaumul hisab, artinya adalah perhitungan amal perbuatan manusia, bahwa nanti setelah dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan menghitung semua amal perbuatan manusia. Apakah itu nanti ya banyak yang baik atau banyak yang jelek, dihitung satu persatu dan tidak ada yang kelewatan, karena yang hitung adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam firman Allah ya, di dalam surat An-Nisa itu diterangkan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man anapun utawi wong utia yang diberikan kitabahu catatan amalnya orang biyaminihi dengan tangan kanannya, barang siapa yang diberikan catatan amal oleh Allah melalui tangan kanannya, diterima dengan pakai tangan kanan, wasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dihisab oleh Allah dengan hisab yang cepat, dengan hisab yang ringan, menandakan orang itu adalah amal ya, banyak amal baiknya daripada jeleknya. Wayang qalibu ila ahli masrur, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan begitu gembira, karena termasuk apa? Nanti di akhirat dia masuk ahli jannah. Karena apa? Telah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang ini selama hidupnya banyak berbuat kebajikan daripada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu berarti banyak baiknya. Wa amma man utiya kitabahu al-dhuhri, dan barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari belakang, dhuhri itu belakang, dari arah punggungnya, fasawfa yad'u, maka ya di situ ya, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, dan akan dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
innahu kana fi ahli masrura. Ini daripada gambaran yang di dalam Al-Quran bahwa di dalam hari yaumul hisab nanti disitulah ya akan terlihat betul-betul mana orang yang dalam hidupnya banyak berbuat kebaikan ya, dan mana orang yang di dalam hidupnya banyak berbuat daripada kemaksiatan. Artinya apa? Tidak mau melaksanakan perintah daripada Allah dan suka melanggar daripada aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, yaumul mizan ya, yaitu hari pertimbangan amal perbuatan manusia. Jadi setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditimbang amalnya. Berat yang mana antara amal yang baik dan amal yang buruk. Kalau nanti dia adalah banyak timbangan ya, amal daripada yang baiknya ya, insya Allah al-jannah. Tapi kalau ditimbang dadaan yang berat itu yang jeleknya, dia termasuk ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, akan ditimbang Allah, dan timbangan itu dan pakai timbangan yang betul-betul adil, karena yang menimbang adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Mu'min ya, ayat 102 sampai 103 itu kan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khafat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Man saqulat, barang siapa yang berat mawazin timbangannya orang situ, apabila timbangan amal yang baik itu berat, faulaika humul muflihun, maka dia termasuk orang yang bahagia nantinya. Tapi sebaliknya, wa man khafat mawazinu, dan barang siapa yang timbangan baiknya itu lebih ringan dibandingkan dengan yang jelek, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka orang tersebut termasuk orang yang rugi di dalam dirinya sendiri. Apa akibatnya orang yang rugi tidak punya amal kebaikan? Fi jahannam khaliduna, maka dia akan termasuk orang ahli neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-6 ya, yaitu yaumul jaza. Artinya apa? Hari pembalasan terhadap perbuatan individu manusia. Kalau memang nanti ya perbuatannya banyak yang baik, insya Allah akan mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, di situ ada pembalasan bagi orang-orang yang perbuatannya itu banyak yang jelek, timbangannya lebih berat yang jelek daripada yang baik. Di dalam surat Al-Qari'ah dikatakan, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, bahwa fi'isyatir radiyah, maka akan diberikan ridhonya Allah. Artinya apa? Kalau nanti hidup di akhirat dia termasuk ahli surganya Allah. Wa amma man khafat mawazin fa ummuhu hawiyah, dan barang siapa yang ditimbang dan berat yang jeleknya daripada yang baiknya, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan dia akan dimasukkan neraka. Wa ma adraka ma hiya apa? Narun hamiyah, yaitu neraka yang sangat panas. Yang ke-7 yaitu sirat. Sirat ini adalah, kalau istilah kita, jembatan. Kalau dalam pengertian di sini, titian penentu setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik dan buruknya, penelitian. Ya, dan sirat ini dikatakan sebuah hadis itu adalah ya yang terlentang, terbentang antara surga ya dan neraka. Kalau nanti amalnya banyak yang baik, insya Allah akan selamat daripada titian ini. Kalau amalnya banyak yang jelek, ya ini karena di bawah daripada sirat dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang terbentang. Yang ke-8 yang berhubungan alam gaib, hal yang gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah surga. Surga adalah tempat ya, suatu tempat yang disediakan bagi orang-orang yang beriman, ikhlas dalam beribadah, yang penuh kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan yaumul jaza tadi, ada pembalasan
Kalau dia adalah banyak amal-amal yang soleh, dia beriman betul-betul, dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengamalannya, apapun yang dilakukan, insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga ini adalah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, dia ikhlas beramal dalam ibadahnya, sebagaimana doa kita setiap kita itu setelah takbir iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah aku apa yang kita baca dalam doa itu dan sesuai dengan perbuatan kita yang kita amalkan, insyaallah kita termasuk orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Surga tempat disediakan bagi orang, karena di situ adalah penuh daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang yang masuk surga, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Yang kesembilan, hal yang gaib, alam yang gaib adalah yaitu neraka. Pengertian neraka itu apa? Suatu tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang kafir yang penuh dengan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama orang yang suka meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka melanggar daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya orang yang demikian ini nanti akan masuk daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu ini hal-hal alam gaib yang berhubungan dengan adanya hari kiamat. Oleh karena itu hal ini juga yang masih kita percayai, kita imani, dan mudah-mudahan dengan kita percayai adanya yaumul ba'ats, adalah yaumul jazaa dan sebagainya, menambah daripada keyakinan, kemantapan kita beriman kepada hari akhir. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kemudian ini yang terakhir pembahasan daripada hikmah beriman kepada hari akhir. Apa toh hikmahnya kita beriman? Kalau kita disuruh untuk beriman kepada hari akhir itu apa hikmahnya, apa manfaatnya, apa gunanya? Di antaranya satu adalah menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki, bahwa nanti hari akhir, di akhirat kita hidup adalah hidup yang sebenar-benarnya, karena di situ kehidupan akan hidup selama-lamanya dan akan ditandai, akan terojo ketoro mana orang yang baik dan mana orang yang tidak baik. Kalau orang yang baik amalnya, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak baik, maka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di akhirat hanya ada dua tempat, antara surga dan neraka. Yang kedua, hikmah daripada beriman kepada hari akhir adalah menjadikan manusia hidup sehati-hati di dunia hingga selalu taat terhadap petunjuk agama. Karena kita ada hari akhir, akan dikisah oleh amal kita, dan tidak satu pun amal yang tercecer dalam penghisapan, penimbangan amal kita. Oleh karena itu, supaya kita selamat nanti di akhirat, kita harus hati-hati hidup di dunia ini, harus selalu taat terhadap petunjuk agama, taat kepada perintahnya Allah, menjauhi daripada larangannya Allah. Yang ketiga, hikmah beriman kepada hari akhir adalah mendorong manusia untuk sebanyak mungkin berbuat baik serta menjauhi perbuatan dosa. Dengan adanya kita beriman pada hari akhir, mendorong kepada kita, pribadi-pribadi kita, untuk sebanyak mungkin, mumpung ada masih kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan untuk hal-hal yang menuju kepada kebaikan, walaupun itu mungkin nilai dipandang manusia kecil, tapi kita berusaha, mudah-mudahan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan perbuatan dosa semaksimal mungkin. Kita sebagai manusia enggak luput daripada salah dan dosa, tapi kita berusaha, berikhtiar untuk selalu menghindarkan diri daripada perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, hikmah daripada beriman pada hari akhir adalah berusaha menjadi manusia baik selama hidup di dunia. Berusaha dengan semaksimal mungkin kita kerjakan, walaupun dipandang kecil menurut pandangan manusia, kita berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya dan menjadi orang yang bermanfaat hidup
syukuri. Insya Allah kalau bermanfaat, maka hidupnya penuh menanam daripada kebaikan. Karena dengan adanya manfaat itu menjadi manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat kepada sama manusia. Anak-anakku sekalian, demikian ya secara singkat pada pertemuan hari ini yang coba saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan tolong nanti apa yang sudah saya sampaikan ini diresume, diringkas, kemudian foto ringkasannya dikirimkan kepada Pak Martin WA ya di Japri, gitu aja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, dan kalian semuanya saya pesankan jaga kesehatan, dan mudah-mudahan dengan barokah pertemuan kita pada hari ini semuanya menjadi anak yang soleh, syakah, dan sukses dalam pembelajaran. Mari di dalam pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.